Sahabat bagi-bagi, kesiapan Polandia menjadi markas nuklir memberikan isyarat bahwa Polandia siap berperang dengan Rusia. Strategi ini diterapkan oleh NATO lantaran kegagalan atas peperangan di Ukraina. Dampak peperangan Ukraina ternyata menjadi bias, tidak sejalan atas propaganda Barat untuk menyudutkan Rusia. Ukraina diharapkan menjadi ajang menggulung Rusia dari sanksi-sanksi ekonomi maupun sanksi-sanksi lainnya. NATO dan sekutunya membuat frekuensi searah agar perang di Ukraina menjadi berkepanjangan dan menguras kantong Moskow tersebut. Rusia pun sebenarnya tidak menyangka atas invasinya ke Ukraina. Tidak secepat invasi-invasinya pada 2014 silam di Crimea dan sebagainya. Invasi ini menjadi panjang dan membuat perubahan strategi brutal di keduanya. NATO sangat percaya diri atas sanksi ekonomi seperti pelarangan SWIFT dan nasionalisasi aset para oligarki Rusia, dan membuat Rusia bertekuk lutut bila meneruskan perangnya di Ukraina. Tetapi nyatanya tidak, karena Presiden Rusia mengambil keputusan penting dalam sejarah dunia pasca era Perang Dingin. Sahabat bagi-bagi, seperti yang ditulis oleh Amir Tikwan Raya Siregar, Presiden Rusia Vladimir Putin menetapkan rubel mata uang negara terbesar di Eropa Timur itu terikat kembali kepada emas. Artinya, rubel tidak lagi bebas menurut kehendak pasar, tetapi terikat menurut kehendak alam, yaitu nilainya disesuaikan kembali terhadap jumlah harta real yang dimiliki negara bekas Uni Soviet itu. Dengan terikatnya rubel terhadap emas, maka nilainya menjadi tetap dan stabil menurut logam mulia sebagai nilai tukar yang paling ideal dalam menilai harta. Dengan patokan yang keras ini, Rusia gantian menyerukan kepada dunia tentang alat tukar baru yang harus dipakai dalam setiap perdagangan global yang melibatkan produksi negara itu. Mata uang itu adalah rubel, dan rubel itu mewakili satuan emas. Parahnya, untuk negara-negara Eropa Barat atau Uni Eropa, kini euro mereka tak laku lagi untuk berbelanja minyak dan gas dari Rusia. Sedangkan sebanyak 49% keperluan minyak dan gas mereka selama ini dipasok oleh Rusia. Dari mana mencari gantinya? Atau dari mana Eropa bisa dapat rubelnya? Sahabat bagi-bagi, Uni Emirat Arab pun akhirnya ikut-ikutan meninggalkan dolar. Dengan ditinggalkannya dolar untuk belanja minyak di Uni Emirat Arab, jelas-jelas membuat Uni Eropa tambah pusing pala berbi. Karena selain jarak yang lebih jauh, harga pun menjadi lebih mahal. Ini tentu bukan solusi yang indah bagi Uni Eropa. Dihitung-hitung sampai 1000 kali pun, tetap minyak dan gas Rusia lah solusinya. Selain transportasi yang sudah terbentuk, jaringan-jaringan pipa gas Rusia lah yang paling efisien menyuplai kebutuhan Eropa. Lalu, bila ingin tetap membeli gas dari Rusia, dari manakah Eropa membeli rubelnya? Tentu rubel kini menjadi barang yang langka, karena setiap negara Eropa kini dengan kencang menyimpan rubelnya sendiri yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan energi mereka masing-masing. Sedangkan secara diplomatik, hubungan Eropa sedang carut-marut dengan Rusia bila ingin mendapatkan rubel dari Rusia. Pasti permintaan Eropa akan ditolak di tengah kejengkelannya Rusia terhadap sanksi ekonomi dan sanksi lainnya yang dilakukan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Cara terakhir yang bisa dilakukan oleh Uni Eropa adalah dengan membongkar brankas-brankas emas mereka dan dijual ke Rusia untuk mendapatkan rubel, yang seterusnya bisa digunakan untuk shopping minyak dan gas. Bagaimana dengan dolar? Dolar hanya akan bertahan di negara-negara yang banyak pengakuan utang publiknya dalam dolar, karena negara-negara yang terjebak utang dolar ini harus tetap membayar dalam dolar. Maka mereka masih mengejar-ngejar dalam transaksi ekspor agar tercapai target devisa yang aman untuk mencicil pokok dan bunga utangnya, memenuhi kebutuhan belanja impor, serta mengamankan nilai rupiah apabila terjadi gejolak nilai falas di pasar uang. Tetapi China, India, dan Rusia sudah pelan-pelan melepaskan ketergantungan dolarnya.
China dan Rusia bahkan sudah lebih terang-terangan memposisikan dolar sebagai beban perekonomian dunia. Oleh karena itu, harus ditinggalkan dan sebisa mungkin dikembalikan kepada si empunya, dengan cara mereka membayarnya kembali dengan emas atau harta yang asli. Bahkan, China yang terlanjur mengumpulkan devisa dolar yang sangat banyak sebagai hasil booming produksinya pasca kebijakan ekonomi terbuka, harus jor-joran membuang dolarnya dalam berbagai keputusan mega investasi di Asia dan Afrika. Sebab berinvestasi di Eropa dan Amerika Serikat, baik di sektor keuangan maupun sektor real, sudah tidak memungkinkan lagi. Ekonomi kedua benua itu sudah kempes karena kerakusannya sendiri. Sahabat bagi-bagi, di tengah perang yang semakin sengit ini, maka bisa dipastikan Amerika dan sekutunya akan mengambil tindakan yang ekstrim untuk mencegah arah permainan ini. Ingat, Jepang yang mengacaukan pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, yang akhirnya Amerika membuat keputusan yang besar untuk menyelesaikan Jepang. Lalu, bagaimana langkah ekstrim NATO untuk menyelesaikan Rusia? Besok-besok kita bahas. Doakan saja King Naruto masih diberikan kesehatan. Terima kasih. Sahabat bagi-bagi, lalu bagaimana dengan Indonesia? Negeri yang menyimpan salah satu cadangan emas terbanyak di dunia ini perlu untuk segera sadar posisi dan perannya terhadap perubahan cepat di dalam aturan main ekonomi dunia ini. Seandainya para pemimpin nasional mau mendengarkan nasihat dari Syekh Abdul Qadir As-Sufi sejak 30-an tahun yang lalu untuk kembali ke emas dan perak, atau menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar, atau yang paling tidak menjadi acuan nilai rupiah agar tidak terjerat kehancuran dolar, tentu Indonesia saat ini adalah salah satu negara terkuat ekonominya di samping Rusia dan China. Nasib bangsa ini adalah pada kemampuannya memberikan nilai kekayaan sendiri, serta pada kebudayaan yang pernah membesarkannya. Sebuah bangsa tidak bisa kuat dengan menggunakan tulang dan daging yang dicanggokkan padanya di luar. Rusia sendiri sedang menuju jalan pulang pada kebudayaan ortodoksnya, dan China dengan budaya kerja kerasnya, serta India dengan tradisi emasnya. Kalau kita mau pulang kemana? Kesalahan di kita yang buat sendiri. Keterpurukan pengelolaan negeri ini padahal selalu kita amati, tetapi kita tidak berempati. Mereka yang di atas kenyang, kita rakyat yang jadi goblok sendiri. Lalu mau saja kita pilih lagi. Dan kapan hasil-hasil bumi kita yang melimpah ruah ini akan dihargai dengan uang yang kita nilai sendiri, yang kita buat sendiri? Pemimpin dipilih rakyat untuk mewakili rakyat untuk mengelola bangsa ini. Apakah rakyat yang meminta minyak goreng naik, BBM naik, penghasilan rendah? Keputusan mereka jelas-jelas sudah tidak mewakili kami. Jadi pecat saja para pengkhianat mandat negeri ini. Kalau tidak sekarang, mau kapan lagi? Dan bila perang dunia terjadi, siap-siap gotong royong dan bantu saudaramu serta tetanggamu yang membutuhkanmu. Karena kekuatan kita ada di rakyat. Sekian dari kami, admin pamit undur diri. Terima kasih. Merdeka!